Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Heni Suryani, SPT IPM, dosen program studi teknologi pakan ternak, jurusan peternakan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan strategi, pendekatan, dan implementasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Samping Agroindustri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 4 dengan kode FPT 1418 dan memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan kompetensi program studi teknologi pakan ternak yang ditempuh setelah mahasiswa memperoleh dasar pengetahuan mengenai bahan pakan, nutrisi pakan ternak, hijauan pakan, bioproses, dan fermentasi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi, yaitu kemampuan mahasiswa dalam memformulasikan pakan dan menjalankan proses manufaktur pakan yang sehat serta ramah lingkungan. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip pengolahan hasil samping agroindustri secara fisik, kimia, dan juga biologis, melaksanakan prosedur pengolahan sesuai prosedur yang dihasilkan, serta menentukan potensi penerapannya sebagai bahan pakan ternak. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok, menerapkan keselamatan kerja dan mendokumentasikan kegiatan praktik serta mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya secara ilmiah. Materi yang dipelajari meliputi pengolahan berbagai hasil samping agroindustri seperti tepung bulu, tepung tulang, tepung cangkang telur, tepung ikan rucah, serta tepung kepala udang ataupun cangkang udang, dan juga mahasiswa mempelajari teknologi pengolahan kulit singkong, kulit kopi, bagas tebu, dan pelepas sawit. Pada setiap materi pembelajarannya diarahkan pada 4 aspek utama, yaitu karakteristik, potensi bahan pakan, prosedur pengolahan, dan penerapannya sebagai bahan pakan ternak. Strategi pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPS, modul, bahan ajar, media presentasi, video pembelajaran, dan referensi ilmiah. Bahan pembelajaran tersebut diunggah melalui Learning Management System atau LMS, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa sebelum ataupun setelah perkuliahan sebagai bagian dari pembelajaran asinkronus. Sementara itu, pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka dan juga praktikum. Pada kegiatan perkuliahan ini, materi yang disampaikan menggunakan media presentasi, gambar, video, ataupun artikel ilmiah yang relevan. Metode pembelajaran saya memadukan melalui penjelasan materi, tanya jawab, diskusi, analisis kasus, dan penugasan. Pada kegiatan praktikum, saya bertindak sebagai fasilitator dan juga menerapkan pendekatan project-based learning di mana mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk menyiapkan bahan, melaksanakan proses pengolahan, dan mengamati perubahan yang terjadi, serta mendokumentasikan setiap tahapan praktikum serta mengevaluasi produk hasil dari praktik tersebut. Nah, melalui pendekatan ini, mahasiswa akan memahami konsep, selain itu juga mengasah keterampilan teknisnya, kemudian kemampuan menganalisis masalah, bekerja sama, serta menghubungkan pembelajaran yang ada di kampus dengan kebutuhan dunia kerja. Pada tahap interaction, pembelajaran saya rancang untuk berlangsung secara 2 arah. Pada awal pembelajaran, saya menggunakan pertanyaan pematik untuk mengetahui pemahaman awal dari mahasiswa dan menghubungkannya dengan materi pembelajaran ataupun pengalaman kondisi yang mereka temui di lapangan. Nah, selama pembelajaran, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, mendiskusikan permasalahan, juga menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sini saya akan memberikan klarifikasi, penguatan, bimbingan, serta umpan balik. Dan dalam kegiatan praktikum, saya bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi mahasiswa dalam menerapkan prosedur kerja, mengidentifikasi kendala, serta menganalisis kualitas produk.
Pada tahap asesmen, penilaian hasil belajar terdiri dari 50% komponen perkuliahan dan 50% komponen praktikum. Penilaian komponen perkuliahan terdiri dari kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk penilaian komponen praktikum terdiri atas partisipasi aktif sebesar 25% yang meliputi penilaian keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, kedisiplinannya, kerjasama, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Adapun hasil proyek juga dinilai sebesar 25% untuk menilai ketepatan proses pelaksanaan pembuatan pengolahan produk, kemudian kemampuan menganalisis hasil laporan, serta mempresentasikan hasil praktik yang dilaksanakan. Nah, seluruh penilaian ini menggunakan indikator dan rubrik yang disampaikan pada awal perkuliahan, sehingga evaluasi pembelajaran dapat berlangsung secara objektif, transparan, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Referensi pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah ini meliputi buku nutrisi makanan ternak yang digunakan untuk sebagai panduan bagaimana batasan penggunaan bahan pakan tersebut, kemudian buku teknologi pengolahan pakan sebagai panduan untuk bagaimana teknik pengolahan pakan secara fisik, kimia maupun biologis, serta artikel jurnal ilmiah yang digunakan untuk sebagai bahan referensi teknik pengolahan yang terkini yang dihasilkan dari hasil-hasil penelitian. Nah, kemudian seluruh referensi tersebut yang digunakan dalam penyampaian materi, diskusi, studi kasus, praktikum, penugasan, serta hasil analisis proyek. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-14 dengan topik pengolahan hasil samping kelapa sawit sebagai pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih semangat kuliah sore ini? Oke, masih semangat menuju akhir semester ya. Baik. Oke, teman-teman, pada siang hari ini, pada sore hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-14 di mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Samping Agroindustri. Oke. Di pertemuan ke-14 kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana potensi limbah kelapa sawit sebagai pakan ternak. Namun sebelum sama-sama kita kupas tuntas tentang potensi limbah kelapa sawit ini, kita coba untuk merefleksi pertemuan terakhir di minggu lalu. Teman-teman masih ingat pertemuan minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Pengolahan kulit kopi sebagai pakan ternak. Oke, ada yang masih ingat kendala apa yang terdapat di kulit kopi sebagai pakan ternak? Angkat tangan. Ya, Victor? Kandungan lignin dan tanin. Oke, kandungan lignin dan tanin yang tinggi sehingga menyebabkan pencernaannya menjadi rendah. Oleh sebab itu ada pengolahan yang paling cocok digunakan, yaitu pengolahan apa? Masih ingat? Oke, pengolahan secara biologis. Nah, teman-teman, sekarang kita coba mengupas tuntas tentang bagaimana potensi limbah kelapa sawit sebagai pakan ternak. Teman-teman tahu tanaman sawit ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Capaiannya adalah diharapkan setelah perkuliahan hari ini teman-teman mampu memahami dan juga terampil untuk melakukan pengolahan pelepah sawit serta menganalisis proses pembuatannya dan juga hasilnya. Ya. Oke. Coba teman-teman bayangkan kenapa kita sih harus mempelajari potensi kelapa sawit sebagai pakan. Karena kalau teman-teman tahu, Indonesia dan Malaysia merupakan penyumbang terbesar. Bahkan lebih dari 80% penyumbang pasokan minyak terbesar di dunia. Nah, melihat potensi ini, jadi pelepah sawit di Indonesia terutama, itu kita tahu ada 3 peran utamanya, diantaranya ada sebagai sumber minyak, kemudian sumber energi, dan juga sumber biomasa. Nah, dengan potensi tersebut, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih luas areal perkebunan kelapa sawit di
Indonesia. Nah, kita lihat di depan ada peta yang menunjukkan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa bagian yang ada di pulau di Indonesia. Jadi ada 7 pulau, ada Sumatera sebagai luas areal terbesar di Indonesia dengan luas 8.785.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Ya, diikuti Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua, Jawa, Maluku, dan terakhir di Bali Nusa Tenggara. Namun di Bali Nusa Tenggara bahkan hampir tidak ada. Ya, jadi jika kita melihat luas areal pulaunya, maka yang terbesar adalah di Pulau Sumatera. Nah, Lampung adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Kita fokus di sini di Pulau Sumatera, dari ujung ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, ada juga Kepulauan Bangka Belitung. Di daerah Pulau Sumatera ini, provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini, Lampung menghasilkan 191.000 hektar luas areal perkebunan kelapa sawitnya dan menduduki ranking provinsi di Sumatera nomor 9. Ya. Kemudian luas areal tersebut tentu diikuti oleh sentra produksi ataupun banyaknya produksi kelapa sawit yang dihasilkan. Nah, tadi jika luas tertingginya adalah Pulau Sumatera, jika kita lihat di depan produksi kelapa sawit berdasarkan sumber data BPS 2024, luas areal kelapa sawit di Pulau Sumatera itu juga diikuti oleh tingginya produksi kelapa sawit di Sumatera. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan urutan pulaunya dari jumlah produksi itu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, dan terakhir Bali. Dan kita fokus di Provinsi Lampung. Dari total seluruh pulau ini tadi di Indonesia totalnya ada 45.000 ton, sekitar 45.000 ton produksi kelapa sawit yang dihasilkan. Nah, kita fokus di Provinsi Lampung yang berada di peringkat ke-9 itu menghasilkan produksi sebesar 375.000 ton. Ya. Nah, dari luas produksi ini tentu teman-teman kelapa sawit itu menghasilkan limbah, ya. Limbah apa saja yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit kita lihat di sini di nomor 1. Jadi ada tanaman ataupun pohon sawit. Di sini akan menghasilkan TBS, tandan buah segar, dan juga dari batang dan daunnya akan menghasilkan pelepah daun. Ini yang dihasilkan pada saat proses pemangkasan, ya, ataupun pada saat proses pemanenan TBS, maka akan dihasilkan pelepah dan daun. Dan pada saat pelepah sawit itu replanting akan dihasilkan batang. Ya, batang, di dalam batang itu ada putih-putih yang sering disebut sebagai empelur sawit. Nah, itulah yang berpotensi sebagai pakan. Ya, warnanya putih di bagian tengah batang. Itu disebut empelur sawit yang biasa digunakan ataupun berpotensi sebagai pakan. Nah, kemudian dari TBS ini, TBS lah yang kemudian akan diolah di pabrik dan menghasilkan CPO ataupun crude palm oil. Nah, dari hasil pengolahan TBS akan menghasilkan hasil samping pabrik yang sering disebut limbah agroindustri, hasil samping pabriknya. Nah, yang ini tadi berarti limbah agri ataupun agroculture, ya. Di sini limbah dari hasil samping pabrik ada tandan kosong, ada serat perasan, cangkang, bungkil inti sawit, lumpur sawit, dan pome. Oke, kita lihat masing-masing penjelasannya. Untuk TKS itu dihasilkan dari hasil pemisahan buah segar dari tandannya, dihasilkan TKS. Kemudian pengepresan ataupun pengolahan dari biji sawit, ya, itu akan dipres, serat perasannya disebut sebagai serat. Kemudian cangkang sawit, ini adalah cangkang bagian luar yang membungkus inti ataupun isi sawit. Nah, kemudian bis ini banyak digunakan untuk pakan unggas, diperoleh dari limbah hasil ekstraksi minyak inti sawit. Jadi limbahnya berupa bis, dan kemudian solid ini hasil pemisahan ataupun cairan hasil pengepresan, ya, pengepresan di tahap
klarifikasi menggunakan alat decanter, sehingga sering disebut sebagai limbah solid ex decanter karena dihasilkan dari pengepresan menggunakan alat decanter. Nah, kemudian yang terakhir ada POME atau palm oil meal effluent. Ini adalah limbah cair yang diperoleh selama proses pengolahan dari tandan buah segar menjadi CPO. Dan di POME ini dia merupakan gabungan dari berbagai limbah cair, residu-residu itu semua proses pengolahan ada di POME. Dan POME dengan solid itu hampir mirip, tapi solid lebih ke semi padat, agak padatnya. Nah, untuk POME itu lebih cair, ya, lebih cair. Jadi isinya residu, cairan dan segala macam ada di POME. Nah, ini adalah limbah-limbah dari hasil pengolahan TBS yang dihasilkan di pabrik pengolahan sawit. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana potensi dari limbah-limbah tersebut sebagai pakan. Nah, yang pertama kita review dari pelepah sawit, daun sawit, dan juga batang sawit berpotensi sebagai sumber serat, ya, bisa pengganti hijauan. Kemudian bungkil inti sawit bisa digunakan sebagai sumber protein dan juga energi. Kemudian ada TKS bisa digunakan sebagai sumber serat juga, solid sebagai bahan sumber campuran pembuatan konsentrat, kemudian serat perasan bisa sebagai sumber serat, dan cangkang umumnya tidak direkomendasikan sebagai pakan, tapi digunakan sebagai bahan sumber energi untuk menghasilkan energi, ya. Nah, kemudian kita lihat rumus sederhana potensi dari semua hasil samping kelapa sawit tadi. Jika teman-teman kita sudah melihat luas arealnya, produksinya, nah potensinya TKS, teman-teman nanti bisa menghitung tandan buah segar itu, tandan kosong kelapa sawit itu diperoleh ataupun bisa dihitung dengan mengkalikan produksi TBS dikali dengan 22 sampai 23%. Oke. Kemudian untuk serat perasan bisa diperoleh dengan mengkalikan produksi TBS dikali 13%. Begitu juga cangkang bisa diperoleh dari produksi TBS dikali 5-6%, dan kemudian pelepah sawit bisa dihitung berdasarkan jumlah pohon ataupun luas perkebunan sawit. Nah, jika berdasarkan luas kebun sawit, maka luas kebun sawit dikali 10-15 ton per hektar per tahun untuk estimasi berdasarkan luas. Kemudian jika bisa juga kita hitung berdasarkan jumlah pohon yang ditanam dalam 1 hektar. Jadi jumlah pohon yang ditanam dalam 1 hektar itu berapa, dikalikan dengan jumlah pelepah yang dipangkas. Biasanya jumlah pelepah yang dipangkas untuk 1 pohon dalam 1 kali panen itu sekitar 3-4 pelepah sawit. Ya, kemudian dikalikan dengan bobot pelepah, maka akan diperoleh potensi pelepah sawit segar. Ini adalah potensi limbah dari perkebunan kelapa sawit, ya. Kemudian ada contoh soal analisis dari potensi limbah tadi. Yang pertama, menurut Devendra 1990, ada siklus pemangkasan pelepah sawit yang dilakukan setiap 14 hari. Jadi, teman-teman yang punya kebun sawit, panennya biasanya setiap berapa hari? Berapa minggu? Setiap 2 minggu, ya? Setiap 2 minggu sekali pemanenan atau 14 hari. Nah, setiap pemanenan dari 1 pohon ketika ingin memanen, kita pasti akan menghasilkan sekitar kurang lebih 3 pelepah. Dan beratnya 1 pelepah itu mencapai 10 kg. Nah, kita asumsikan jika di 1 hektar lahan terdapat 148 pohon, jika 1 bulan kita asumsikan 2 kali siklus pemangkasan, berapa total berat dalam kilogram limbah pelepah yang dihasilkan per hektar selama 1 bulan? Ada yang bisa? Ya, silakan maju ke depan. Coba dituliskan. Bisa sambil dijelaskan.
Jadi untuk yang pertama itu dihitung untuk per 14 harinya. Jika 1 hektar itu destinasi 148 pohon, maka untuk per 14 hari itu 148 pohon dikali 3 pelepah untuk per pohonnya, dan dikali 10 kilo untuk berat per 1 pelepah. Dihasilkan 4.440 kilo per 14 hari. Kemudian untuk hasil per bulannya, karena untuk 2 kali pangkas, Oke, dijelaskan aja. untuk 2 kali pangkas, hasil dari 4.440 kilo dikalikan 2 kali, karena 1 bulan 14 hari, dan berarti kalau 1 bulan 2 kali pemanenan. Dihasilkan yaitu 8.880 kilo. Oke, jadi jika 14 hari dihasilkan 8.840. jika 14 hari 14 hari 4.000 ya, 4.440 kilo. Jika 1 bulan berarti 8.880 kilo. Oke, terima kasih atas. Oke, kita lihat ya, hasil per 14 hari berarti jumlah pohon dikalikan dengan jumlah pelepah yang dipangkas dan dikali berat pelepahnya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan? Oke. Oke, kita lanjutkan. Namun dari semua potensi limbah tadi ternyata ada tantangannya sebagai pakan. Nah, tantangannya apa saja sih? Yang pertama, kandungan serat dan ligninnya tinggi, terutama yang ada di batang dan di pelepah, dan juga di serat hasil perasan tadi. Ya, kemudian yang kedua, proteinnya rendah di pelepah dan juga batang, dan juga TKKS kualitas proteinnya rendah. Kemudian kadar airnya tinggi di pome dan juga di solid, dan resiko berjamur dan kontaminasi selama penyimpanan juga tinggi, sehingga palatabilitasnya rendah. Kemudian selain itu persaingan pemanfaatan dengan pupuk, mulsa, energi, dan juga industri biomasa juga tinggi. Ya, nah tantangan-tantangan pengolahan ini yang kemudian teman-teman dari teknologi pengolahan harus memahami manfaat bagaimana sih cara mengolahnya sehingga limbah tadi bisa dimanfaatkan. Ada 3 pengolahan, apa saja? Pengolahan secara fisik. Pengolahan secara fisik bisa pencacahan, pengeringan, penggilingan, pembuatan wafer, dan juga pembuatan pelet ataupun complete feed. Ya, pengolahan secara fisik ini tujuannya terutama digunakan untuk limbah-limbah yang berserat, ya. Kemudian yang kedua ada teknik pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia bisa menambahkan urea, amoniasi, ataupun perlakuan akali untuk membantu membuka ikatan lignoselulosa, terutama yang ada di pelepah sawit ataupun di batang sawit karena tinggi kandungan lignin, ya. Kemudian bisa menambahkan molases untuk sumber energi pada proses fermentasi, dan juga bisa menambahkan mineral ataupun sumber nitrogen. Nah, sebagai catatan, ya, pengolahan fisik itu hanya akan memperbaiki bentuk dan memperbaiki daya simpan, tapi pengolahan secara kimia dan juga secara biologis itu bisa meningkatkan kecernaan dan nilai nutrisi pakan. Nah, kita lihat yang secara biologis, teman-teman bisa melakukan pengolahan dengan cara menambahkan apa? Kalau biologis berarti pengolahan yang melibatkan mikroorganisme, ya. Teman-teman bisa menambahkan bakteri ataupun jamur gitu ya, dengan melalui proses pengolahan fermentasi. Jadi bisa dilakukan secara fermentasi padat atau ensilase dengan menambahkan mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang nantinya akan membantu untuk mencerna ataupun menurunkan kandungan lignin ataupun serat di bahan pakan yang kandungan seratnya tinggi seperti pelepah dan juga batang tadi, ya. Jadi sebagai catatan di sini teman-teman, untuk pengolahan biologis dan kimia itu bisa memperbaiki bentuk, daya simpan, dan juga meningkatkan kecernaan dan nilai nutrisi. Oke. Kemudian kita lihat batasan penggunaannya di ternak jika kita menggunakan limbah tersebut sebagai pakan. Nah, yang paling potensial untuk di ternak unggas adalah penggunaan bis, ya enggak? Ya, yang paling banyak digunakan di ternak unggas itu bis. Di ternak ruminansia yang paling banyak digunakan apa saja?
sumber seratnya ya, pelepah, kemudian batang, bisnya juga bisa digunakan untuk bahan penyusun konsentrat. Nah, batasannya umumnya paling maksimal ada di 20%. Oke. Kemudian untuk di fase-fase broiler jika diunggas ya, batasannya maksimal ada di 10%. Nah, kemudian kita lihat jika di broiler bis ini bermasalah, tidak boleh digunakan dalam jumlah banyak. Kenapa dibatasi 10%? Karena mengandung manan. Ya, manan ini akan mengganggu penyerapan nutrien. Nah, kalau di ruminansia tidak masalah. Oke. Nah, baik teman-teman, ini referensi yang digunakan untuk di mata kuliah ini ya, untuk jurnal-jurnal ilmiah hasil penelitian terkininya, nanti bisa teman-teman baca. Dan terakhir, tugas studi kasus nanti dikumpulkan di minggu depan, silakan dikerjakan di rumah. Oke, untuk tugas hari ini. Dan untuk perkuliahan hari ini Bu rasa cukup, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.